Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa hadir di rumahnya, memenuhi panggilannya, melaksanakan salat fardu Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan sesaat lagi. Boleh jadi di siang yang berbahagia ini ada yang tak hadir Jumat karena sakit atau dalam keadaan musafir atau mudik. Semoga yang dalam keadaan sakit Allah beri kesembuhan, yang masih dalam keadaan musafir atau mudik semoga Allah sampaikan kepada hajatnya dan balik ke tempat asal dalam keadaan selamat juga, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang telah mendahului kita semoga Allah menempatkan pada tempat yang mulia, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam itu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih pada suasana Syawal. Itu berarti kita masih dalam suasana berhari raya. Ramadan telah pergi meninggalkan kita lebih kurang 5 hari yang lalu. Ada satu hal yang jangan kita lupakan. Dalam Islam kita dilarang puasa terus menerus selama setahun tanpa henti. Tapi kemudian Allah siapkan amalan khusus di mana kalau itu dikerjakan pahalanya bagaikan kita berpuasa selama setahun penuh, yang kita kenal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana, siapa yang telah menyempurnakan puasa Ramadannya, summa atba'ahu sittan, kemudian dia lanjutkan lagi atau dia tambah sittan 6 hari min Syawal, di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, Allah samakan puasa tambahan 6 hari di bulan Syawal itu seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah tak perhitungan dengan hambanya. Nah, secara fikih mungkin kita sudah tahu bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal setelah sempurnanya puasa Ramadan itu Allah samakan dengan pahala berpuasa setahun penuh, di mana Allah melarang kita berpuasa setiap hari selama setahun tanpa henti, tapi disiapkan amalan khusus oleh Allah. Dan ini sifatnya sunnah, bisa dikerjakan mulai dari 2 Syawal sampai nanti Syawal itu berakhir. Ini yang banyak dibuat orang, karena hari pertama Pak Ustaz kue lebaran masih banyak, hari ketiga kami masih bertamu, hari keempat tamu masih datang, oh kami baru mulainya hari ke-7, hari ke-8 atau pertengahan Syawal, tak ada masalah, sifatnya sunnah. Pertanyaan besarnya kemudian adalah bagaimana dengan orang-orang yang hutang puasanya masih ada? Inilah yang sering ditanyakan, Ustaz, mana yang lebih dahulu kami kerjakan? Melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini atau bayar hutang puasa yang sifatnya wajib? Al-Baqarah 184 Allah sudah ingatkan kita. Ketika Al-Baqarah 183 Allah mewajibkan kita berpuasa, di Al-Baqarah 184 Allah mengingatkan kita untuk orang-orang yang kemarin tak berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, kata Allah, hari-hari yang telah kami tetapkan. Faman kana minkum maridha aw ala safar,
kalau kalian kemarin tidak puasa kata Allah karena sakit atau karena dalam keadaan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata-kata fa'iddah tersebut menunjukkan makna segera ganti ketika Ramadan itu telah habis kata Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi kalian yang merasa berat untuk berpuasa, tak sanggup puasa, mungkin karena sepuh atau karena sakit yang menaun, cukup bayar fidyah, tak perlu diganti. Sekarang timbul pertanyaan, kemarin kita Ustaz kami tinggal 1 hari, ada lagi anak istri kami tinggalnya 7 hari karena haid, ada lagi menantu kami dia melahirkan, itu gimana? Sekarang Ramadan sudah habis, sekarang masuk Syawal, pahala 6 hari di bulan Syawal besar, sekarang bertemu, mana yang harus didahulukan? Ulama kita telah membuat rumus yang sangat bagus. Idza ta'aradal wajibaini akaduhuma. Kalau bertemu 2 perintah dan 2 perintah itu bertemu dalam satu waktu, akaduhuma, pilihlah yang terkuat status hukumnya dari 2 perintah itu. Membayar utang puasa hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakilkan. Fardu ain, siapa yang tidak bayar utang puasanya Allah tuntut di hari kiamat. Hadisnya jelas. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku meninggal dunia ya Rasulullah, apa masalahnya kata Nabi. Tetapi ya Rasulullah, ketika ibuku meninggal dunia, dia meninggalkan utang puasa. Berapa utang puasa ibumu? Syahrun, 1 bulan ya Rasulullah. Apa akhadhihi anha, kami sebagai anak-anak yang ditinggalkan ini kan dah meninggal ibu kami, apakah wajib dibayar ya Rasulullah? Nabi tidak langsung jawab. Nabi memberikan ilustrasi dalam bentuk yang lain. In kanat ala ummika dainun, kalau ibumu yang meninggal dunia itu punya utang duit sama orang, kamu bayar tidak utang duit itu? Tentu saya bayar ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ibuku. Nah sekarang ibumu itu ada utang puasa dengan Allah, fadainullah, dan itu menjadi utang kepada Allah, ahakkun ayyubba anhu, jauh lebih wajib untuk dibayar utang puasa ibumu itu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan? Menjawab mana yang harus didahulukan, apakah puasa 6 hari atau bayar utang? Kita jawab dengan rumus yang telah dibuat oleh ulama kita. Idza ta'aradal wajibaini akaduhuma. Kita tengok. Kaidah ini dibuat oleh ulama kita bukan tanpa dalil. Dulu ada sahabat yang ingin pergi berjihad. Ya Rasulullah, aku ingin pergi berjihad, bertempur di medan perang. Nabi tahu bahwa yang pergi berjihad ini ibunya lagi sakit. Apa kata Nabi? Apakah ibumu masih hidup? Iya ya Rasulullah. Irja, pulanglah ila walidaika, pulanglah ke tempat ayah dan ibumu, buat mereka tersenyum dan rawat dia, kamu jangan pergi berjihad. Tengok, dari kisah ini ulama kita membuat rumus. Ketika bertemu 2 perintah, berjihad itu perintah, tapi hukumnya tak sampai kepada fardu ain. Tapi merawat orang tua, menjaga orang tua, itu hukumnya sepakat seluruh ulama fardu ain. Tidak bisa, oh kamu anak kedua jaga ibu, oh kamu anak ketiga, ini kita kan banyak. Tidak, semua anak berkewajiban, tidak ada istilah fardu kifayah. Oh kakak kami dah jaga ibu kami, kakak kami yang nomor 3 udah jaga ibu kami. Tidak bisa, dia bukan fardu kifayah, dia fardu ain. Setiap anak wajib menjaga dan merawatnya. Ketika ada yang ingin berjihad dan Nabi tahu ibunya lagi sakit, kata Nabi, pulanglah, jaga ibumu, kamu tidak usah pergi berjihad. Apa contoh lain? Kita belum sholat wajib, kita belum sholat zuhur, sementara tetangga kita dah mau dikuburkan, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai dah mau dikuburkan, tapi kita belum sholat. Nanti ajalah sholat setelah orang ini dikuburkan dulu. Tidak bisa. Menyelenggarakan jenazah hukumnya fardu kifayah, sementara sholat 5 waktu hukumnya wajib ain atau fardu ain. Bertemu dia dalam satu waktu, menang fardu ain tersebut. Sekarang puasa sunnah dari namanya sudah sunnah. Bertemu dia di bulan Syawal, mana yang harus dimenangkan? Bayar utang puasa kah atau puasa 6 hari? Menang dia membayar utang, karena membayar utang puasa itu hukumnya juga adalah fardu ain, bukan fardu kifayah.
Betul bahwa waktunya muasa lapang yang Allah berikan setahun untuk melunasi, tapi tidak ada jaminan ketika kita menunda-nunda lalu kemudian kita bisa membayarnya di hari-hari ke depan yang tidak ada. Maka ingatlah berapa utang puasa yang pernah kita buat, baik di tahun ini, tahun-tahun yang lalu. Oh Pak Ustadz, nampaknya 29 hari puasa kami utang semua. Utang tahun ini, utang tahun lalu, dan utang 5 tahun lalu. Berapa Pak? 29 hari. Bayarkan yang 29 itu ketika kita ada kelapangan di bulan Syawal. Jangan memaksakan diri mengejar yang sunnah tetapi yang wajib tidak dilaksanakan. Ini salah dalam menerapkan konsep fikihnya. Dan hebatnya lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membayar utang puasa yang sifatnya wajib itu dan bertepatan di hari-hari puasa sunnah, ketika dia niat untuk membayar utang itu, Allah dobelkan pahalanya. Ya Allah, di bulan Syawal ini kami tak sempat melaksanakan puasa 6 hari dua, ya Allah, karena utang puasa 29, maka kami berniat dua, ya Allah, melunasi utang-utang yang wajib. Dan itu sudah otomatis ketika kita berniat untuk membayar utang puasa, semua puasa-puasa sunnah yang bertepatan dengan puasa-puasa utang atau wajib itu, maka kita dapatkan pahalanya. Tapi kalau kita niat puasa sunnah, pahala wajib tak dapat, utang pun tak lepas. Beginilah konsep fikih yang diajarkan oleh ulama kita dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, apa yang kita sampaikan adalah, barangkali di rumah kita ada istri kita yang tinggal puasanya beberapa tahun yang lalu, atau anak kita yang tinggal puasa ini disebabkan karena haid, karena keguguran, karena nifas, atau anak kita karena sakit, atau karena musafir dan lain sebagainya. Agama adalah nasihat. Mari saling menasihati kepada keluarga kita, paling minimal orang-orang yang kita cintai di lingkungan keluarga kita. Sampaikan, wahai anakku, berapa utang puasa kau yang tinggal bulan lalu di tahun ini? 7 ayahku, bayarlah di bulan Syawal ini. Allah dah berikan pahala yang berlipat ganda. Lunas utang puasa, pahala bulan Syawal pun dapat. Semoga sekalipun Allah melarang kita berpuasa setiap hari selama 1 tahun atau berturut-turut, tapi kemudian Allah mudahkan kita mendapatkan pahalanya bagaikan berpuasa selama 1 tahun penuh dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga kita sehat. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga orang-orang tua kita, semoga Allah memudahkannya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأسرف عبادك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.